Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Tolingguhu bersama teman saya yang bernama Astrid Astuti. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi saluran pencernaan pada organ manusia yang diawali dengan mulut yang akan dijelaskan oleh saudari Astrid Astuti. Saudari dipersilahkan. baiklah. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Di dalam mulut terdapat beberapa organ yang membantu pencernaan, di antaranya lidah, kelenjar saliva, dan gigi, di mana lidah berfungsi untuk membantu makanan terkunyah menjadi bulatan yang disebut bolus dan mendorong makanan ke belakang agar tertelan, dan juga lidah berfungsi untuk merasakan asin, manis, dan pahit. Kemudian kelenjar saliva. Kelenjar ini berfungsi untuk memelihara mulut agar tetap lembab. Kemudian gigi, di mana gigi ini berfungsi untuk membantu pencernaan secara mekanik dengan cara mengunyah. Yang kedua yaitu faring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Terus yang ketiga yaitu kerongkongan. Di kerongkongan terdapat mukus yang memperlancar jalannya bolus dari faring ke lambung. Yang keempat yaitu hati, di mana hati ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya menghasilkan garam empedu, menghasilkan enzim yang memecah racun atau mengubah menjadi struktur yang tidak berbahaya. Hati juga menyimpan glikogen, tembaga, besi, vitamin A, B12, D, E, dan juga K. Juga menyimpan racun yang tidak dapat dipecah dan dibuang. Hati dan ginjal berperan dalam aktivitas vitamin D. Yang kelima yaitu kantong empedu, di mana kantong empedu ini memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembangunan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Yang keenam yaitu usus halus, di mana di dalam usus halus terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan lipid. Kerjasama antara getah pankreas, empedu, dan getah usus halus akan memerankan proses pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, karbohidrat dipecah menjadi monosakarida. Yang kedua, protein menjadi asam amino, lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan gliserida. Baiklah, itulah penjelasan dari Astrid tentang mulut dan usus. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari lambung sampai anus. Baiklah, lambung berfungsi untuk satu, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan organ selanjutnya. Kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Yang kedua ada pankreas. Pankreas berfungsi di dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang ketiga ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Dan yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses dan kotoran.
Baiklah, itulah penjelasan fungsi saluran pencernaan pada organ manusia dari saya dan teman saya. Kalau ada lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.